kembali berjumpa di program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda semuanya belajar di Mazmur pasal 131. Saya tidak mengajukan sebuah pertanyaan sederhana, namun saya minta kepada Anda tolong jawab dengan jujur. Kita selalu menginginkan hal yang besar atau hal yang kecil? Saya rasa kebanyakan dari antara kita akan memilih menginginkan atau mendapatkan hal yang besar dibandingkan mendapatkan hal yang kecil. Contoh misalnya, ketika ada orang membagi kue dipotong-potong sedemikian rupa, lalu kemudian kita dipersilakan untuk mengambil. Maka seringkali tanpa sadar bahkan kita selalu mengambil potongan yang terbesar. Pizza ada berapa slice, lalu kemudian kita mengambil, kadangkala tanpa sadar juga kita mengambil potongan yang lebih besar. Kenapa? Entah bagaimana kita selalu diajarkan untuk mengambil yang lebih besar, mencari yang lebih besar, mendapatkan yang lebih besar. Kalau soal kue, soal pizza saja, kita kerap mengambil potongan yang lebih besar. Apalagi soal bagaimana kita mendapatkan banyak hal dalam hidup ini. Kita ingin kekayaan yang lebih besar, kita ingin rumah yang lebih besar, kita ingin mobil yang lebih besar, yang lebih mewah. Bahkan kalau kita bicara soal rohani, soal gereja, soal pelayanan, maka banyak hamba Tuhan juga menginginkan gereja yang lebih besar. Tidak bisa disangkal, itulah yang diinginkan oleh kebanyakan orang, mendapatkan yang lebih banyak, mendapatkan yang lebih besar. Coba sekarang bandingkan dengan nyanyian ziarah yang ditulis oleh Daud di dalam Mazmur pasal 131 ini. Cukup membuat saya tercengang, sebab inilah yang ditulis Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Sekarang perhatikan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dan mengatakan, aku tidak akan mengejar hal-hal yang terlalu besar. Bukankah ini aneh? Jelas ada pilihan buat Daud untuk mengejar yang lebih besar, kekuasaan yang lebih banyak, wilayah yang lebih luas, kedudukan yang lebih tinggi. Tetapi Daud berkata, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Siapa orang yang tidak suka dengan mujizat atau keajaiban? Jangankan mujizat, sulap aja itu menarik perhatian banyak orang. Kenapa? Ajaib, dari tidak ada tiba-tiba bisa menjadi ada, sekalipun kita tahu semuanya hanya trik dan tipuan saja. Tetapi itu fakta menunjukkan kita suka hal yang ajaib, kita suka dengan perkara-perkara mujizat, hal-hal yang supranatural. Namun Daud menyatakan, aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Dengan kata lain, Daud bisa menekan ambisinya sedemikian rupa. Mirip seperti apa yang dikatakan Amsal 30 ayat yang ke-8. Jangan berikan aku kekayaan atau juga kemiskinan. Berikanlah apa yang menjadi bagianku. Tidak ingin kaya tapi juga tidak ingin miskin. Benar-benar ingin Tuhan memberkati menurut porsi dan bagian yang memang Tuhan tetapkan buat dia semuanya. Saudara-saudara, ini hal yang indah. Karena seringkali kita pasti harus belajar menekan ego, menekan ambisi, menekan keinginan kita untuk menjadi lebih besar dan lebih besar, lebih kaya dan lebih kaya, mendapatkan sesuatu yang lebih mewah dan yang lebih mewah. Belajar dari Daud. Pertanyaannya adalah bagaimana Daud bisa menekan ambisinya itu dan dia mengatakan, berkati aku apa yang menjadi bagianku. Ayat yang kedua, ini kuncinya. Sesungguhnya aku telah memenangkan dan mendiamkan jiwaku. Menenangkan dan mendiamkan jiwanya. Untuk apa? Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Dia memposisikan dirinya ini seperti seorang anak yang berbaring di dekat ibunya. Seorang anak kecil, selama dia dekat dengan ibunya, dia tidak akan mengkhawatirkan sesuatu. Dia tidak akan mengkhawatirkan kalau dia kekurangan.
Sebab dia yakin ibunya akan memelihara dia, orang tuanya akan menjaga dia, orang tuanya akan memberkati dia. Anak tidak akan mengkhawatirkan, tidak akan memusingkan soal itu semuanya. Dengan kata lain, Daud pun tidak khawatir akan hal apapun juga dalam hidupnya. Nggak takut akan kekurangan. Kenapa? Dia percaya Tuhan ada di dekatnya. Tapi juga seorang anak kecil ini tidak akan terlalu berambisi. Kenapa? Karena selama dia dekat dengan ibunya, dekat dengan orang tuanya, kebutuhannya tercukupi. Dan dia yakin orang tuanya akan selalu memberikan yang terbaik. Kenapa mesti harus hidup dikejar-kejar ambisi yang tidak ada habisnya? Kan sesungguhnya ambisi pun itu sebetulnya punya akar. Akarnya apa? Tentu saja akarnya adalah kekhawatiran. Khawatir kalau tidak punya persediaan yang cukup, kalau perubahan terjadi dan seterusnya. Namun perlu saya garis bawahi, ambisi yang saya maksud di sini adalah ambisi yang arahnya negatif. Tidak ada puasnya, tidak ada habisnya, dan selalu merasa kurang, merasa tidak cukup, sehingga perlu melakukan lebih dan lebih. Ini yang saya maksud. Daud dia tidak melakukan semuanya itu. Kenapa? Karena dia percaya selama dia dekat dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan mengatur berkat buat dia. Terlalu ajaib, terlalu besar, rupanya itu bukan prioritas bagi Daud. Justru yang merupakan prioritas bagi Daud adalah dia berada di dekat Tuhan, seperti anak yang berada di dekat ibunya. Tuhan berkati.